warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Pada video fisika kali ini kita akan mereview materi tahap 3 dan tahap 4, yaitu tentang gerak, serta pembahasan soalnya. Kalian sudah paham materi tentang gerak? Kalau belum, kita lihat reviewnya ya. Gerak. Gerak merupakan perubahan atau perpindahan posisi suatu benda. Bisa kalian lihat gambarnya, itu ada seseorang yang sedang berjalan. Maka orang tersebut sudah dikatakan melakukan gerak. Gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus, dan yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak lurus yaitu gerak benda pada lintasan yang lurus. Bisa kalian lihat gambarnya, itu ada sebuah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu GLB dengan ciri kecepatannya yaitu tetap, dan yang kedua yaitu GLBB dengan kecepatannya berubah-ubah secara teratur. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Contohnya kincir angin yang tertiup oleh angin, sehingga kincir tersebut akan berputar. Maka putaran kincir angin tersebut akan membentuk lintasan berbentuk lingkaran. Besaran yang berpengaruh pada gerak melingkar, yang pertama ada periode dan frekuensi, yang kedua ada kecepatan linier atau disimbolkan dengan V kecil, yang ketiga kecepatan sudut atau omega, dan yang keempat percepatan sentripetal atau AS. Itu review singkat tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Sekarang kita akan pembahasan soal. Pada latihan soal yang sudah Bulan kasihkan ke kalian pada tahap 3 dan tahap 4, karena masih banyak dari kalian yang salah mengerjakannya. Jadi kita akan bahas dulu ya. Contoh soal yang pertama. Kita lihat videonya. Kecepatan rata-rata sebuah pesawat adalah 480 km per jam. Waktu yang ditempuh pesawat untuk menempuh jarak 120 km adalah. Untuk mengerjakan soal cerita, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui diketahuinya. Diketahui yaitu 480 km per jam itu merupakan kecepatan, simbolnya yaitu V. Berarti kita tulis V sama dengan 480 km per jam. Kemudian jarak yaitu S, 120 km. Yang ditanya yaitu waktu yang ditempuh pesawat atau T. Dari diketahui kita bisa menentukan rumusnya. Kita lihat rumus yang di samping. Rumusnya T sama dengan S bagi V. S-nya yaitu 120 km dan V-nya sama dengan V-nya yaitu 480 km per jam. Satuannya sama-sama kilometernya bisa kita coret. 120 dibagi 480 yaitu 1/4 jam. Berarti waktunya yaitu 1/4 jam, atau kalau kita konversikan ke menit yaitu 15 menit. Bagaimana? Mudah bukan soalnya? Ini berarti soal nomor 1 adalah penerapan GLB. Kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu ini merupakan penerapan GLBB. Sebuah bola semula diam, kemudian digelindingkan sehingga menggelinding dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan bola tersebut setelah bergerak selama 10 sekon? Kita tulis dulu yang diketahui yaitu A atau percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan T waktunya yaitu 10 sekon. Yang ditanya yaitu kecepatan bola atau V. Dari diketahui, yang diketahui yaitu A dan T.
Berarti kita lihat rumusnya yang ada A dan T, berarti kita pakai rumus yang pertama, kita tulis. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya yaitu 0 karena bola semula dalam keadaan diam. A-nya yaitu 2 dan T-nya yaitu 10. Baru kita jumlahkan 0 ditambah 2 dikali 10 atau 0 ditambah 20, hasilnya yaitu 20 meter per sekon. Berarti kecepatan bola yaitu 20 meter per sekon. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau kalian sudah bisa, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik C yang berjarak 20 km. Setelah dari titik C, mobil kembali ke titik B. Jarak C ke B adalah 5 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Berarti yang diketahui bisa kita gambarkan. Sebuah mobil itu melintasi jalan dari titik A ke titik C dengan jaraknya itu 20 km. 20 km. Kemudian dari titik C, mobilnya kembali lagi ke titik B dengan jarak 5 km. Yang ditanyakan yaitu jarak yang ditempuh oleh mobil, berarti keseluruhan jaraknya. S sama dengan jarak totalnya, berarti tinggal kita jumlah. Titik AC ditambah titik BC. Berarti AC-nya 20 km dan BC-nya 5 km. Hasilnya 20 km ditambah 5 km sama dengan 25 km. Ini soal 3 berarti penerapan jarak pada suatu benda. Sekarang soal nomor 4. Ini soal gerak melingkar. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah kipas angin berputar sebanyak 60 kali selama setengah menit. Berapakah periode dan frekuensi dari kipas angin tersebut? Yang diketahui berputar sebanyak 60 kali. Berarti kan banyaknya putaran disimbolkan N sama dengan 60 kali. Kita tulis N sama dengan 60 kali. Kemudian T waktunya yaitu setengah menit. Kita tulis setengah menit. Dari menit kita konversikan atau kita ubah ke detik. Setengah menit itu sama dengan 30 detik atau sekon. Tujuannya kita menulis diketahui itu untuk mempermudah kita menentukan rumus dan mengerjakan soalnya. Yang ditanyakan yaitu periode atau disimbolkan dengan T besar dan frekuensi disimbolkan dengan F. Periode T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. 30 sekon dibagi 60. 30 bagi 60 sama dengan setengah. Atau kalau kita desimalkan 0,5 sekon. Berarti periodenya waktu untuk satu kali putaran yaitu 0,5 sekon. Dan yang B, F frekuensi sama dengan kita lihat rumus yang di samping ini. F sama dengan N kecil dibagi T kecil. N-nya 60, T-nya 30. 60 dibagi 30 sama dengan 2 Hz. Kita lanjut soal yang kelima. Kita lihat dulu soalnya, kita play videonya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 2 meter. Jika kecepatan linier 10 meter per sekon, berapa percepatan sentripetal benda tersebut? Kita tentukan dulu yang diketahui dari soalnya. Jari-jari kita simbolkan dengan R kecil sama dengan 2 meter. Kemudian kecepatan linier atau V kecil sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya yaitu percepatan sentripetal atau AS. Kita lihat rumus yang di samping ini. Yang diketahui V sama R, berarti kita pakai rumus AS sama dengan V kuadrat dibagi R. V-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui. V-nya tinggal kita masukkan 10 kuadrat, R-nya yaitu 2. 10 dikuadratkan atau 10 kali 10 yaitu 100. Dibagi 2 yaitu 50 radian per sekon kuadrat. Bagaimana? Bukan mudah bukan soalnya?
Kalau kalian sudah bisa, berarti kalian kerjakan latihan soal ini dengan benar ya. Ada 4 latihan soal. Yang pertama yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil untuk menempuh jarak 40 km? Dan sampai soal ke-4. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Bulan ucapkan terima kasih dan bulan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.